Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu semangat. Senang sekali hari ini saya dapat kembali hadir untuk menyapa Sobat semua dalam podcast KPU Provinsi DKI Jakarta bersama saya Mas Ayu Eha Astuti. Bagi Sobat yang baru pertama kali menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu parameter suksesnya pemilu. Karena tingkat partisipasi pemilih menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dan pada pemilu 2019, partisipasi pemilih di Provinsi DKI Jakarta mencapai rekor tertinggi. Hal ini tidak lepas dari kerja keras KPU Provinsi DKI Jakarta, salah satunya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih, saat ini saya telah bersama dengan seseorang yang sangat berperan dalam merancang metode sosialisasi bagi warga DKI Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Kita sambut Ibu Marlina. Ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Ya, selamat datang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, insya Allah sangat fit Mbak Eha. Oke deh. Ibu, saat ini kan Ibu membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Tugasnya apa saja ya Bu? Jadi tugas divisi sosialisasi itu sebenarnya banyak ya. Jadi kami itu harus memastikan bahwa kami sudah menyampaikan seluruh tahapan gitu. Jadi juga mulai dari persiapan, mulai pada penyusunan anggaran, penyusunan peraturan, dan sampai dengan pemungutan suara seperti itu. Dan kami juga selain melakukan sosialisasi juga kami harus memastikan ya bahwa seluruh informasi terkait pemilu gitu ataupun pemilihan itu tersampaikan dengan utuh kepada seluruh masyarakat dan tersampaikan dengan benar. Karena khawatir kalau tidak dari KPU ya masih simpang siur begitu ya informasinya. Begitu Mbak. Nah Ibu, sosialisasi kan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pemilu ya Bu. Betul. Ini kenapa penting Bu? Maksudnya apa yang akan terjadi kalau KPU ini kurang melakukan sosialisasi atau sama sekali tidak melakukan sosialisasi? Betul. Jadi kalau dibilang penting memang demikian ya Mbak ya. Tapi juga tidak berarti tidak menafikan bahwa divisi yang lain gitu juga tidak penting, tidak. Jadi antara satu divisi dengan divisi yang lain itu kami saling melengkapi gitu ya. Dan kami harus memastikan bahwa pemilu itu berlangsung dengan jujur, adil gitu ya. Dan luber lah gitu ya, langsung umum, bebas, dan rahasia seperti itu. Nah, tujuan sosialisasi itu kan sebenarnya menyebarluaskan ya informasi terkait kepemiluan gitu, terkait baik pemilu maupun pemilihan seperti itu. Dan kami juga melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan pendidikan pemilih seperti itu. Jadi dengan demikian kami berharap apa yang dilakukan oleh kami gitu ya KPU Provinsi DKI Jakarta bisa meningkatkan pemahaman gitu ya kepada seluruh masyarakat sehingga mereka tahu gitu apa sih yang menjadi hak dan kewajiban mereka terutama ketika masa pemilu seperti itu atau pemilihan. Nah, Sobat, sebelum membahas metode peningkatan partisipasi pemilih di Provinsi DKI Jakarta, kita harus tahu dulu nih, apa sih partisipasi pemilih itu? Apa Ibu sebenarnya partisipasi Jadi, pemilih? Partisipasi pemilih itu memang mungkin sangat familiar ya oleh oleh banyak pihak, bahkan mungkin sampai lapisan paling bawah ya polis saya. Tapi kalau kita berbicara tentang partisipasi pemilih itu adalah sama halnya keterlibatan atau semacam menggunakan hak pilih lah gitu ya. Jadi partisipasi pemilih itu sama halnya dengan menggunakan hak pilih ketika datang ke TPS seperti itu. Seperti itu. Iya, betul. Nah, Ibu, ini kan KPU harus melakukan sosialisasi pemilu ya, banyak sekali gitu ya Bu, sosialisasi yang dilakukan. Siapa aja yang menjadi sasaran sosialisasi ini? Oh iya, jadi ketika kami melakukan sosialisasi
memang dari peraturan KPU sendiri gitu ya tentang sosialisasi itu kelompok sasaran gitu yang harus kami pastikan bahwa itu semua tahapan sosialisasi pencalonan, seluruh tahapan pokoknya gitu, itu tersampaikan kepada banyak pihak gitu. Nah, kelompok sasaran ini ya macam-macam ya Mbak. Ada namanya kelompok pemilih pemula, pemilih muda, jadi beda ya, pemilih pemula, pemilih muda seperti itu. Ada juga pemilih netizen, pemilih perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu, dan ada juga berkebutuhan khusus, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih yang kaum marginal gitu ya. Jadi kami harus memastikan bahwa ini tersampaikan kepada mereka semua gitu, karena ini adalah memang turunan dari PKPU gitu ya, bahwa kami harus melakukan sosialisasi kepada seluruh kelompok sasaran tersebut seperti itu. Oke, nah ini kan pada pemilu 2019 ini kan luar biasa ya Bu, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi DKI Jakarta itu cukup tinggi, mencapai 79,23%. Padahal target nasional itu hanya 77,5%. Ini strategi apa yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta? Iya, betul ya bahwa tingkat partisipasi gitu ya di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019 yang lalu itu mencapai 79,23%. Tentunya ini bukan hanya keberhasilan KPU Provinsi DKI semata ya Mbak, tapi berkat kerjasama banyak pihak seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada pihak yang sudah bekerja sama gitu dengan KPU Provinsi DKI Jakarta mensukseskan pemilu serentak 2019 yang lalu. Jadi adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta itu ya tentunya banyak ya Mbak. Misalnya memaksimalkan forum-forum warga seperti itu. Terus melakukan tatap muka, sosialisasi tatap muka, melakukan sosialisasi mobile, yaitu dengan menggunakan mobil keliling gitu. Terus mencetak bahan-bahan kampanye gitu ya, membuat bahan-bahan sosialisasi gitu ya, baik itu berupa brosur gitu, flyer dan seterusnya. Juga seperti misalnya kita memastikan kemarin itu banyak mencetak spanduk ya, yang kita turunkan kepada KPU Kabupaten Kota seperti itu. Walaupun sebenarnya KPU Kabupaten Kota pun seprovinsi DKI Jakarta juga membuat hal yang sama seperti itu. Nah, di samping itu kemarin gitu yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan partisipasi ini adalah pembentukan relawan demokrasi. Seperti itu ya Mbak. Jadi tapi sebenarnya relawan demokrasi ini bukan hanya dibentuk oleh KPU provinsi gitu ya, tapi seluruh provinsi juga ada. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu 50 orang ya. 50 orang yang yang dibentuk relawan demokrasi ini, yang tugasnya itu benar-benar melakukan sosialisasi terhadap tadi kelompok-kelompok sasaran, misalnya netizen, kelompok perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya seperti itu. Dan alhamdulillah memang cukup terbantukan walaupun lagi-lagi bahwa ini bukan hanya sekedar kerja-kerja KPU gitu ya semata, tapi banyak pihak di dalamnya, terutama juga pihak media, teman-teman media gitu ya, banyak berperan dalam peningkatan partisipasi dan juga selain itu peran peserta pemilu itu sendiri. Jadi peserta pemilu itu pun punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi gitu ya, meyakinkan kepada para konstituennya untuk bisa datang menggunakan hak pilihnya di TPS seperti itu. Terus selain sosialisasi, kampanye juga kan menjadi tanggung jawab Ibu ya, selaku divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Iya. Nah, kampanye itu apa sih Bu? Karena kan kalau kita lihat itu kan orang tahunya kampanye adalah saat banyak spanduk, baliho, stiker ada di mana-mana. Pokoknya kalau kampanye itu identik dengan spanduk, baliho gitu ya. Iya. Sebenarnya apa Bu kampanye itu Bu? Iya, betul. Jadi kampanye itu adalah penyampaian visi, misi, program gitu ya, dan citra diri dari peserta pemilu gitu untuk meyakinkan para pemilih gitu. Jadi tugasnya itu ya mereka menyampaikan ini loh visi saya, ini loh misi saya gitu ya.
Jadi dengan seperti itu berharap pemilih ini yakin bahwa oh saya nanti besok saya milih si A, si B, si C dan seterusnya seperti itu. Jadi kampanye seperti itu Mbak pengertiannya. Terus dalam peraturan tentang sosialisasi Bu, kampanye ini kan termasuk dalam materi sosialisasi yang harus disampaikan oleh KPU ya, Iya, kepada betul. masyarakat. Apa saja sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini Bu terkait kampanye? Oh iya. Ya, jadi untuk kampanye sendiri yang perlu disosialisasikan itu adalah misalnya tentang ketentuan kampanye gitu ya, tentang ketentuan kampanye dan jadwal kampanye dari masing-masing peserta pemilu seperti itu. Yang perlu kami sosialisasikan juga adalah yang dilakukan oleh divisi sosialisasi terkait kampanye, misalnya kami kemarin melaksanakan deklarasi kampanye dengan menghadirkan seluruh peserta peserta pemilu seperti itu. Jadi banyak juga ya yang dilakukan, misalnya juga kemarin itu yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta adalah memfasilitasi ya pembuatan alat peraga kampanye dan penayangan iklannya seperti itu. Tapi kalau untuk penayangan iklan benar-benar yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta itu adalah penayangannya saja. Pembuatan iklannya itu tetap menjadi kewajiban dari peserta pemilu, masing-masing peserta pemilu seperti itu Mbak. Nah ini kan untuk menaikkan elektabilitas calon Bu, tim kampanye biasanya akan melakukan kampanye yang sangat masif, Iya, kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun Betul, gitu ya Bu. Betul. Sebenarnya apa saja Bu jenis kampanye yang diperbolehkan? Ya, jadi jenis kampanye yang diperbolehkan itu misalnya pertemuan terbatas itu diperbolehkan ya, dan tentunya tadi seperti yang disampaikan Mbak Eha, ya peserta pemilu silahkan berkampanye dengan cara apapun, dalam bentuk apapun dan asal kapanpun sesuai dimanapun, dengan asal sesuai dengan peraturan gitu ya. Seperti misalnya KPU DKI kan sudah mengeluarkan tempo hari gitu waktu di 2009. Mengeluarkan peraturan tentang lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga ataupun bahan-bahan kampanye. Jadi yang diperbolehkan itu adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka gitu ya. Kalau terbatas berarti kan dibatasin. Seperti itu. Nah, mungkin kalau ya di 2020 ini lebih lebih ada tantangannya kali ya Mbak, karena masa pandemi gitu. Kalau di 2019 alhamdulillah kita lebih ringan lah gitu ya. Dan peserta pemilu juga lebih leluasa melakukan kampanye. Nah, selain tadi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, juga penyebaran bahan-bahan kampanye seperti itu, serta pemasangan alat peraga kampanye seperti itu. Selain itu juga pembuatan media sosial dan akun-akun betul. Nah ini kan kalau masa-masa kampanye nih Bu, Ya. kita bisa lihat spanduk, baliho, stiker itu terpasang di mana-mana ya Bu. Iya. Di pagar, di pohon, di tembok rumah pun kadang ada Jadi stikernya gitu ya kadang-kadang Bu. yang punyanya rumah nggak tahu, Iya, kayak nggak gitu tahu, ya. iya, bahkan Begitu nggak tutup dukung juga pintu, biasanya. belum ada itu besoknya kok udah ada Nggak spanduk depan rumah makanya. saya. Ini apakah ada tempat-tempat yang dilarang Bu ya? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa silahkan peserta pemilu itu melakukan berimprovisasi terserah seperti apa, yang penting sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan tadi bahan kampanye, alat peraga kampanye itu ada tempat-tempat yang dilarang Mbak, misalnya dilarang dipasang di masjid dan halamannya, di gedung-gedung sekolah gitu ya, dan atau instansi-instansi pemerintah, di kantor-kantornya itu tidak diperbolehkan. Juga di jalan-jalan protokol gitu ya. Kalau sama juga dilarang sebenarnya menempel gitu ya, atau di pohon-pohon gitu ya, karena itu selain merusak lingkungan juga merusak estetika gitu, nggak indah kelihatannya. Seperti itu. Alhamdulillah kemarin partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden itu gitu ya, peserta pemilu lah, itu alhamdulillah sudah lebih baik lah seperti itu dalam menjalankan peraturan tentang kampanye tersebut. Nah sobat, ini jadi sebenarnya tidak boleh sembarangan pasang alat peraga kampanye. Iya, ada betul. aturan yang harus ditaati. Nah bagi yang melanggar ini Bu, apakah ada sanksinya Bu? Apanya tuh? Yang melanggar? Yang melanggar pasti ada. Seperti itu. Dari apa Bu? Pencopotan atau? Misalnya diturunkan ya alat peraga kampanye mereka, atau dibersihkan lah seperti itu. Tapi yang melakukan itu ya bukan dari
kita gitu. Itu jadi menjadi tugas teman di sebelah. jadi seperti kalau itu. kita keluar rumah di tembok kita ada stiker gitu Bu. Iya. Itu kita boleh copot sendiri atau harus lapor Bu? Oh iya, kalau kayak stiker ya silahkan aja, kalau tidak berkenan masalah tinggal ya, Bu? dicopot ya bagi yang si tuan rumahnya. Iya, iya. Jadi kan karena kan aturannya harus meminta izin dulu Mbak. Jadi ya kalau misalnya si tuan rumah tidak berkenan ya nggak ada masalah seperti itu. Kecuali ya yang tidak boleh itu adalah ketika lokasi itu diperkenankan gitu untuk dipasang alat peraga kampanye, ternyata ada yang merusak, ada yang menurunkan, nah itu bisa juga kena ada sanksi. hukumannya, Bu, ya? Betul. Oke. Jadi masyarakat juga harus tahu gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dilarang, seperti itu. Nah, jadi selain tidak boleh pasang sembarangan, juga tidak boleh copot sembarangan, sobat. Iya. Itu ya, Apalagi Bu. merusak ya Mbak. Merusak. Iya. Oke. Nah, Ibu ini kan sebelum menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ya. Ibu pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Jakarta Utara Ya. selama 2 periode gitu 2 ya. periode, betul. Nah, sobat, ini berarti sudah lebih 13 tahun Ibu Marlina ini ngurusin pemilu. Nah, Ya. pasti pengalamannya sudah luar biasa sekali gitu ya, Bu ya. Iya. Apakah ada perbedaan Bu saat masih menjadi anggota KPU Kota Jakarta Utara setelah menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta terkait tugas dan fungsi serta beban kerjanya ini? Iya. Ya kalau dikatakan beda ya tentunya beda ya, sahabat ya, DKI seperti itu. Karena selain ruang lingkup yang lebih luas gitu ya, karena kan kalau KPU Kota Jakarta Utara ya saya hanya mengurus Jakarta Utara seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, maka ruang kerja kami ya KPU Jadi luas Provinsi ya? DKI Jakarta Mencakup seperti 6 itu. wilayah gitu ya? Betul, 5 kota dan 1 kabupaten gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya saya nggak ngerti Jakarta Barat, nggak bisa seperti Harus paham itu. semua Jadi berarti. secara geografis memang tentunya lebih luas ya cakupan kerja kami seperti itu. Nah, kalau terkait dengan tugas gitu, jadi kami ini kan dituntut ya Mbak, misalnya saya mengampuh divisi sosialisasi. Kami tidak hanya mesti ngerti tentang sosialisasi tok gitu, tapi kami pun dituntut harus mengerti tentang pemutakhiran data pemilih seperti itu. Kami pun harus ngerti tentang pemungutan dan penghitungan suara, bagaimana prosesnya, apa yang dilakukan seperti itu dan seterusnya. Jadi anggota KPU provinsi itu walaupun jadi divisi itu hanya untuk pembagian kerja saja gitu ya. Tapi pada dasarnya semuanya kami harus pahami. terlibat ya, Bu, ya? Seperti itu. Nah, itu selama hampir 13 tahun mengabdi nih, Ibu kan sudah terlibat dalam 2 kali pemilu ya. Iya. Pemilu 2014 serta pemilu serentak di tahun 2019. Iya, betul. Dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Iya. Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017. Nah, apa saja suka dukanya Bu? Dan apa yang paling berkesan buat Ibu ini saat melakukan sosialisasi? Ya, dengan mungkin kalau orang berpikir dengan jangka waktu 13 tahun gitu ya. Udah banyak banget kali. kemana-mana tuh Macam-macam pengalamannya gitu gitu ya. ya. Jadi waktu di KPU Kota kan saya bukan hanya di KPU Provinsi ini divisi sosialisasi, tapi waktu di kota pun pernah menjadi divisi teknis gitu ya, yang juga kerja yang tidak pernah itu menjadi divisi program data Mbak. Semoga berikutnya program data Bu. Ya amin kalau masih terpilih ya Mbak. Ya. Nah, suka dukanya sebenarnya sahabat DKI gitu ya, DKI Jakarta luar biasa banyaknya seperti itu. Yang namanya suka, namanya duka, pengalaman itu pasti macam-macam ya Mbak. Ya kalau ditulis dalam beberapa buku itu bisa beberapa buku jadinya. Boleh Bu nanti cetak biar gampang ya sekali-sekali saya bacanya, pengen tulis itu. Nah, hal yang paling berkesan itu adalah terutama ketika melakukan sosialisasi, yang paling berkesan sampai dengan sekarang itu ketika kami melakukan sosialisasi di tempat kaum marginal gitu ya. Ya, karena tempat apa sih? Boleh nggak ya? Ya yang PSK gitu seperti itu. Jadi deg-degan iya gitu ya, kami juga bingung gitu karena waktu itu kami menemanin teman-teman dari pemerhati pemilu sebenarnya
yang dari luar ya, kalau nggak salah waktu itu dari Australia minta ditemanin gitu dengan kelompok kaum marginal, dan mereka meminta ada nggak Bu yang PSK gitu. Jadi kami bawa ke salah satu tempat gitu ya di Jakarta di sana, dan di situ teman-teman media itu tidak boleh mengambil merekam mukanya, wajahnya dari peserta di situ atau penghuni di situ, karena menurut mereka kasihan kalau orang di kampung gitu melihat gitu ya, karena mereka izinnya katanya ke Jakarta itu untuk cari kerja seperti itu. Jadi orang tua di kampung, keluarga di kampung taunya tuh mereka bekerja dengan baik-baik lah ya, tidak seperti itu. Dan penampilan mereka juga ya seksi-seksi ya Mbak, seperti itu. Itu sih yang berkesan. Kesan lainnya ya alhamdulillah dengan melakukan banyak sosialisasi, kami banyak berinteraksi ya dengan banyak kalangan seperti itu. Pernah kami juga sosialisasi di gereja seperti itu. Pernah kami juga sosialisasi dengan seluruh pesertanya itu, ada pendeta, ada suster seperti itu, dan alhamdulillah mereka sangat welcome banget gitu ya, dan sangat antusias mengikuti sosialisasi kami. Dan ketika di akhir acara mereka sangat berterima kasih seperti itu, bisa diundang lah gitu ya menjadi peserta di di sosialisasi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar di komunitas-komunitas agama gitu ya. Kami juga pernah melakukan komunitas tukang ojek seperti itu Mbak, dan orang-orang pasar seperti itu. Gitu. Nah Ibu ini kan sudah dipastikan ini tidak akan ada pemilu ya dalam waktu dekat. Betul. Nanti kan di 2024 baru ada. Ya sementara ya di Undang-Undang 7-nya tahun 2017 seperti. Ini apakah KPU Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan kegiatan sosialisasi ini Bu walau tidak ada pemilu ya Bu? Ya, jadi KPU Provinsi DKI bukan hanya divisi tapi seluruhnya gitu ya. Bukan berarti ketika tidak ada tahapan lantas kami tidak berkegiatan ya. Alhamdulillah kami tetap punya banyak kegiatan ya. Di antaranya untuk divisi sosialisasi sendiri itu kami pernah melakukan sekolah pintar pemilu. Alhamdulillah gitu ya, itu ada 8 angkatan. Dan luar biasa antusiasnya, pesertanya tuh sangat banyak gitu, bahkan di 2 pertemuan terakhir itu peserta itu mencapai sampai dengan 1.000 orang, 1.000 peserta seperti itu. Nah selain sekolah pintar pemilu kami melakukan in-house training. Nah in-house training ini kami yang disasar itu adalah untuk internal kami. Kalau sekolah pintar pemilu itu untuk eksternal gitu ya. Nah kalau in-house training ini untuk peningkatan kapasitas di internal KPU. Selain itu kami juga melakukan kemarin ya melakukan aplikasi gitu. Aplikasi simple itu. Jadi boleh pinjam nih Bu? Oh silakan. Yang bagi teman-teman sahabat Provinsi DKI Jakarta yang mau meminjam aplikasi tersebut gitu ya, sangat terbuka. Kami sangat senang kalau ada yang mau meminjam aplikasi tersebut seperti itu, karena memang di masa pandemi ini kami pikir simple ini sangat mengakomodir ya. Sangat berguna lah gitu, karena kan masih tetap jaga jarak ya sekarang, tidak boleh, lebih banyak kegiatan kita itu melalui online gitu ya. Jadi kalau ada yang meminjam silahkan datang ke KPU Provinsi DKI Jakarta seperti itu. Terus yang bisa dilakukan pemilihan apa ya Bu untuk masyarakat gitu? Jadi simple ini sahabat DKI ini bisa dipakai untuk misalnya memilih ketua RT, ketua RW, ketua Karang Taruna seperti itu ya, dan juga di mahasiswa ya bisa dipakai untuk memilih ketua BEM misalnya, atau memilih ketua OSIS gitu ya. Jadi silahkan, atau memilih ketua PPK misalnya, itu pun boleh sepanjang itu dilakukan secara online seperti itu. Saya pikir ini tidak terlalu banyak butuh biaya ya, bahkan kalau dari DKI sendiri gratis lah kita ya, bisa ya gitu ya Mbak ya. Jadi ini teman-teman yang mau memakai aplikasi ini ya silahkan datang ke KPU DKI Jakarta seperti itu.
Ya, sobat, ini ternyata KPU tetap melakukan sosialisasi, malah banyak sosialisasinya sekarang gitu ya, Iya, Bu. termasuk podcast ini ya. Nah, Ini iya, bagian betul. dari kerja-kerja sosialisasi KPU Provinsi DKI Jakarta. Baik. Nah, Ibu, ini untuk memotivasi sobat KPU DKI Jakarta nih untuk ikut berperan serta dalam setiap pemilu itu ada kata-kata motivasi, Bu? Ya, karena kami sebagai divisi sosialisasi, kata yang paling tepat adalah jadilah pemilih yang cerdas gitu ya untuk nasib bangsa. Cukup, Gitu, Bu. Pak. Cukup. Oke, nah Jangan sobat, banyak-banyak. sobat, ini sosialisasi adalah salah satu upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi seperti kata Ibu tadi, KPU tidak bisa bekerja sendiri seperti itu, Bu ya. Betul. Peran serta masyarakat seperti sobat semua ini dan pemerintah juga sangat diperlukan Betul. untuk suksesnya pemilu di Indonesia. Seperti itu, Bu ya. Betul. Oke, Ibu Marina, ini terima kasih sekali Ya. telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu tentang pentingnya sosialisasi kepada sobat Terima semua. kasih kembali. Oke, baiklah sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa sobat, terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan narasumber dan materi yang pastinya tidak kalah seru dengan hari ini. Yuk ngopi dulu. Ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Sekali lagi terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.